Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat ya. Mari kita beranjak ke materi yang baru, yaitu tentang struktur jaringan pada hewan. Kompetensi dasarnya, yang pertama, kalian mampu menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan hewan dan fungsi organ pada hewan. Yang berikutnya, kalian mampu menyajikan data hasil pengamatan struktur jaringan dan organ pada hewan. Peta konsep berawal dari sel sebagai tingkat organisasi kehidupan yang paling kecil. Sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama akan membentuk jaringan. Jaringan pada hewan yang akan kita pelajari ada 4. Yang pertama adalah jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Beberapa jaringan yang memiliki fungsi yang sama akan membentuk organ. Organ diaktifkan oleh sistem organ. Sistem organ pada hewan itu banyak sekali ya, dan nanti akan kita bahas lebih lanjut di bab berikutnya. Yang pertama kita bahas adalah jaringan epitel. Jaringan epitel ini merupakan pelindung permukaan bagian dalam dan permukaan bagian luar, sehingga memiliki ciri-ciri bentuknya banyak atau poligonal, selnya rapat, daya regenerasinya tinggi, dan nutrisinya diperoleh dari cara difusi. Jaringan epitel juga dapat berasal dari perkembangan pertama lapisan bagian luar, yaitu ektoderm. Contohnya adalah jaringan epitel yang ada di kulit. Yang berikutnya dari entoderm. Contohnya jaringan epitel yang ada di saluran pencernaan, dan yang berikutnya ada mesoderm. Contohnya adalah jaringan epitel yang ada di saluran kemih. Karena epitelium ini menutupi permukaan di berbagai organ sehingga memiliki fungsi yang banyak. Yang pertama sebagai pelindung, kemudian sebagai alat sekresi dan ekskresi, alat penerima impuls, sebagai alat filtrasi, absorpsi, dan respirasi. Kalau kita lihat bentuknya, ini ada 3 macam bentuk ya. Yang pertama pipih, yang kedua kubus, yang ketiga silindris, baik selapis ataupun berlapis. Ada juga yang memiliki silia, ya, disebut juga epitelium berlapis semu atau bersilia. Kemudian ada juga yang memiliki bentuk yang berubah-ubah, dan dilihat dari fungsinya, ada yang memang sebagai penutup permukaan, ada juga yang sebagai kelenjar. Kita kenal ada 2 macam, kelenjar eksokrin, di mana kelenjar ini memiliki saluran pengeluaran, contohnya adalah kelenjar air liur, dan kelenjar endokrin dia tidak memiliki saluran pengeluaran, contohnya adalah kelenjar pada. Itu tentang yang pipih dulu nih. Baik pipih selapis ataupun pipih berlapis, mereka memiliki kesamaan nukleusnya di tengah dan sitoplasmanya jernih. Ada perbedaan di fungsi. Pipih selapis berfungsi sebagai difusi, osmosis, filtrasi, dan sekresi, sehingga dapat ditemukan di paru-paru. Jadi logikanya di paru-paru itu lebih tepatnya adalah di alveolus, di mana di alveolus ini terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida, sehingga alveolus ini akan dilapisi oleh epitel yang jenisnya pipih selapis. Ada juga ditemukan di pembuluh limfe, kapiler darah, perikardium, paru-paru, kemudian di ginjal, lebih tepatnya di lengkung Henle dan kapsula Bowman, kemudian di peritoneum, selaput perut, dan ada juga di selaput pada telinga bagian dalam dan tengah. Sedangkan untuk pipi yang berlapis, ciri tambahannya adalah dia permukaannya basah, sehingga bisa terdapat di rongga mulut, rongga hidung, esofagus, dan vagina. Kemudian untuk yang berikutnya silindris, ini ada 3 macam, ada silindris selapis, semu atau bersilia, dan berlapis. Mereka memiliki kesamaan, yaitu nukleusnya berada di dasar dan sitoplasmanya jernih. Kita lihat ya fungsinya. Kalau silindris selapis itu sebagai absorpsi dan sekresi, sehingga bisa ditemukan di kelenjar pencernaan, kantung empedu, lambung, dan usus. Sedangkan yang bersilia memiliki fungsi khusus, yaitu tambahannya adalah pergerakan, sehingga bisa terdapat di saluran reproduksi atau oviduct dan juga di saluran pernafasan, contohnya adalah di trakea. Kemudian yang berlapis bentuknya sama ya, silindris, tapi dia berlapis, fungsinya sebagai sekresi dan pelindung. Ini terdapat pada saluran pernafasan seperti laring dan faring, kemudian juga di kelenjar ludah. Kemudian yang berikutnya adalah kubus atau kuboid.
Baik selapis ataupun berlapis memiliki ciri yang sama, yaitu bentuknya kuboid, intinya atau nukleusnya besar, bulat di tengah, dan sitoplasmanya jernih atau berisi butiran-butiran. Kita lihat perbedaan fungsinya. Kalau kubus selapis fungsinya sebagai sekresi dan pelindung. Terdapat di ovarium, di lensa mata, nefron ginjal, dan di kelenjar tiroid. Nah, kalau kubus berlapis, ada tambahan fungsi di sini yaitu sebagai absorpsi dan pelindung dari gesekan. Sehingga bisa juga ditemukan di kelenjar minyak, kelenjar keringat, dan juga di kulit. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah epitel transisional. Jadi di sini epitelnya dapat berubah bentuk. Saya ambil contoh pada saat kandung kemih terisi urin, maka sel bagian bawah atau basa berbentuk kubus atau silindris. Jadi nanti ketika kandung kemihnya sudah kosong, dia maka akan berubah bentuk lagi. Gitu. Nah, berikutnya adalah jaringan ikat, di mana jaringan ikat ini memiliki ciri-ciri sebagai penghubung ke jaringan dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Sehingga fungsinya ini banyak sekali. Yang pertama, fungsinya sebagai melekatkan suatu jaringan ke jaringan yang lain, membungkus organ, mengisi rongga, kemudian menghasilkan imunitas. Komponennya ada 3 macam. Yang pertama adalah sel, ya. Yang kedua adalah serabut, bisa kolagen, bisa elastin, bisa serabut retikulum, dan yang terakhir adalah zat dasar. Isinya adalah protein, karbohidrat, dan air. Kemudian dilihat dari fungsinya dibagi menjadi 2, jaringan ikat biasa dan ikat khusus. Kita akan pelajari satu persatu. Ya, jenis ini ada jaringan ikat longgar dan ikat padat. Bisa dilihat di gambar, oke? Jaringan ikat longgar dan ikat padat. Kalau di ikat longgar kita lihat ya, serabut kolagennya sedikit, sehingga ini lebih elastis dibandingkan jaringan ikat padat yang memiliki kolagen padat dan banyak. Kemudian untuk jaringan ikat longgar itu bisa ditemukan di pembuluh darah, saraf, jaringan lemak di bawah kulit, karena memang fungsinya untuk membungkus pembuluh darah, melekatkan organ pada otot, dan mengikat kulit pada jaringan di bawahnya. Sedangkan jaringan ikat padat itu bisa terdapat di otot, ya, di tendon dan ligamen. Kita tahu ya, kalau tendon itu tempat perlekatan otot dengan tulang, ligamen itu tempat persendian tulang dengan tulang, sehingga fungsi khusus dari jaringan ikat padat ini juga bisa sebagai penyokong atau penguat. Berikutnya ada jaringan ikat khusus yang menjalankan fungsi khusus, yaitu jaringan tulang, baik tulang rawan ataupun tulang keras. Kita lihat bentuk jaringannya. Terdapat perbedaan di selnya. Ini kalau jaringan tulang rawan, selnya adalah sel kondrosit. Ya, ini ada berada di lakuna. Tapi kalau jaringan tulang keras, itu selnya namanya adalah sel osteosit. Di tulang keras ini memiliki sistem Haffers. Ini sistem Haffers nih. Di mana banyak sekali ada pembuluh darah yang nantinya akan membawa bahan anorganik dan kalsium yang memberi nutrisi ke si sel osteosit, sehingga terjadi kalsifikasi atau pengerasan, makanya jaringan tulangnya menjadi kaku dan keras. Gitu. Kemudian yang berikutnya jaringan ikat yang bersifat cair, itu ada darah dan limfa. Fungsinya sama, ya, fungsinya sebagai alat transport substansi dan berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Tapi nanti ada perbedaannya, kita lihat perbedaannya. Darah itu terdiri dari plasma darah atau cairan dan sel darah. Nah, sel darah ini ada eritrosit, ada leukosit, ada trombosit yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kemudian sifatnya fungsinya untuk transport substansi juga bisa, sistem kekebalan juga bisa, dan pembuluhnya namanya pembuluh darah. Namun kalau limfa, ini ya, sistem pembuluh limfa itu atau kelenjar jaringan getah bening itu hanya mengangkut protein, lemak, dan zat lain dari jaringan tubuh ke darah, sehingga protein dan lemak ini nanti akan masuk melalui pembuluh limfa, baru nanti disalurkan ke pembuluh darah. Kita punya 6 kelenjar limfa yang ada di belakang telinga 2 ada di ketiak, dan 2 ada di selangkangan. Nah,
6 kelenjar limfa ini berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh, sehingga tubuh kita akan merespon jika ada benda asing yang masuk dengan cepat. Yang berikutnya dari jaringan otot, di mana otot ini berasal dari lapisan mesoderm ya, yang dapat bergerak karena ada filamen aktin dan miosin. Jadi ketika ada ikatan aktin dan miosin, otot ini bisa bergerak atau berkontraksi. Ada 3 macam. Ada otot jantung. Kita bisa lihat di sini ada percabangan karena memang kan otot itu terdiri dari beberapa ruangan ya, sehingga ototnya harus ada cabangnya. Cabang ini sini namanya adalah diskus intercalaris. Kemudian nukleusnya berada di tengah. Tapi kalau yang otot jantung ini bentuknya tidak ada percabangan, nukleusnya di tepi dan ada tekstur gelap terang. Sifat kerjanya adalah secara sadar. Kalau otot polos bentuknya gelendong dan nukleusnya berada di tengah, sifat kerjanya involuntary atau tidak sadar. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah jaringan syaraf, di mana jaringan syaraf tersusun dari sel syaraf yang nantinya akan menerima dan memindahkan impuls dari bagian tubuh yang satu ke yang lain. Ada 3 jenis neuron, ada sensori, motorik, dan konektor. Jadi nanti impuls akan ditangkap oleh dendrit, kemudian diolah di badan sel, dan akan dialirkan ke akson. Sampai ke ujung akson, impuls ini akan dihantarkan lagi ke dendrit dari syaraf berikutnya. Sekarang kita akan bahas sel pungka atau stem cell. Jadi sel pungka ini memiliki sifat belum berdiferensiasi, belum menjadi fungsi khusus apapun, kemudian dia sifatnya totipotensi, dia bisa menjadi jenis sel lain atau sifatnya pluripoten, ada menjadi beberapa jenis sel, sifatnya multipoten atau satu jenis sel saja. Kita perhatikan pada bagian berikut ini ada sel pungka embrionik dengan sifat totipotensi, itu banyak berada di sumsum tulang ada, kemudian di plasenta juga banyak. Nanti sel pungka embrionik dengan sifat pluripoten berarti dia bisa jadi banyak sel, bisa jadi nanti bakal endodermis, bakal mesodermis, dan bakal ektodermis. Kemudian nanti mengerucut lagi bisa menjadi multipotens, dari satu bakal endodermis dia bisa menjadi beberapa sel. Kemudian nanti akan mengerucut lagi, dan karena sifat totipotensinya, makanya bisa diaplikasikan dalam ilmu kedokteran sebagai pengobatan penyakit degeneratif. Nih, contohnya adalah penyakit diabetes mellitus. Jadi nanti sel pungka yang kita ambil, kemudian setelah dikultur, diperbanyak, nanti akan dicangkok ke kelenjar pankreas, sehingga kelenjar pankreas yang sakit nanti dia bisa menghasilkan insulin, digantikan oleh sel pungka, jadinya dia bisa. Salah satunya juga bisa mengatasi untuk sel tumor dan kanker. Nah, stem cell dia hanya yang menggantikan sel yang kanker saja dengan sel yang normal. Nah, sel tumor dan kanker ini merupakan benjolan akibat pertumbuhan sel abnormal, yang tumbuhnya tuh abnormal. Karena apa? Karena DNA-nya termutasi. Ada 2 jenis, jinak dan ganas. Nah, jinak ini hanya sel tumornya tumbuh di sekitar lokal dan tidak menyebar. Tapi kalau tumor ganas itu disebutnya adalah kanker. Kanker ini menyerang jaringan sekitar, kemudian masuk ke pembuluh darah dan bermetastasis itu bergerak ke area yang lain. Ini penjelasan singkat dari saya tentang struktur jaringan hewan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.